Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fuji Aryani. Saya ingin menjelaskan tentang ulumul Quran. Materinya yaitu kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama ada pengertian ijaz Al-Quran, yaitu secara etimologis kata ijaz berasal dari kata ajun, artinya tidak mampu atau kuasa. Kata ajun adalah jenis kata yang tidak memiliki muatan aktivitas atau pasif. Kemudian, kata ini dapat berkembang menjadi kata kerja aktif supaya dengan wajan af'ala jaza yu'jizu berarti melemahkan. Dengan demikian, Al-Quran sebagai mukjizat bermakna bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang mampu melemahkan tentang menciptakan karya yang serupa dengannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mukjizat diartikan sebagai kejadian yang luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal pikiran manusia. Macam-macam kemukjizatan Al-Quran. 1. Mukjizat material indrawi, mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Semuanya merupakan jenis mukjizat material indrawi. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi tersebut dapat langsung disaksikan oleh mata atau dapat ditangkap oleh indera mata tanpa perlu dianalisa. Namun, peristiwa tersebut hanya ada dan terbatas pada kaum masyarakat di mana seorang nabi tersebut diutus. Yang kedua, ada mukjizat imaterial logis dan kekal. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat yang bersifat imaterial logis dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Al-Quran sebagai kebenaran, bukti kebenaran ajarannya. Selanjutnya ada kemukjizatan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi. Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi. Beberapa nabi mendapatkan mukjizat yang spesial. Tapi dari semua mukjizat yang turun ke bumi, hanya mukjizat Nabi Muhammad lah yang paling spesial. Hikmah Allah yang azali telah berjalan untuk menguatkan para nabi dan rasulnya, yaitu dengan beberapa mukjizat yang nampak, dalil-dalil tanda-tanda yang nyata, serta hujah dan alasan rasional yang menyatakan bahwa mereka adalah benar dan mereka adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan Nabi kita Muhammad dengan bekal mukjizat yang luar biasa, yaitu Al-Quranul Karim adalah nur ilahi dan wahyu samawi yang diletakkan ke dalam lubuk hati nabinya sebagai Quranan Arabian. Yang terakhir ada urgensi atau hikmah mempelajari ijaz Al-Quran. Di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi bidang pendidikan menjadi bidang yang mengalami pertumbuhan pesat. Di zaman yang serba maju, dalam hal pemikiran banyak orang mempertanyakan mengenai kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dapat menjelaskan fenomena yang belum dapat terjangkau oleh teknologi pada saat itu. Sejak abad 14 silam, Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur. Ketika pertama kali berbicara, alam semesta tidak serta-merta langsung dapat dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi manusia cukup dengan mengimaninya pada waktu itu. Namun seiring zaman berganti dan teknologi semakin berkembang, umat manusia mulai merasionalkan pikiran untuk bagaimana bisa Al-Quran bertanya, bagaimana menjelaskan semua fenomena tentang langit saat teknologi pada saat itu. Kesimpulan, ijaz kemukjizat Al-Quran dapat didefinisikan sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang membuat manusia tidak mampu meniru atau menandingi Al-Quran, baik itu dari segi susunan kalimat, bahasa, ataupun dari segi makna dan kandungannya. Sedangkan unsur-unsur kemukjizatan
Itu mukjizat harus berupa peristiwa luar biasa, mukjizat harus disampaikan atau dipaparkan oleh orang yang mengaku nabi. Mukjizat juga harus mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian, dan mukjizat harus merupakan tantangan yang tidak mampu atau gagal dilakukan. Mukjizat Al-Quran sungguh tiada tandingannya. Kitab suci umat Islam ini adalah kitab yang diturunkan dari langit dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Mukjizat ini menjadi tuntunan hidup umat Islam dalam menjalankan kehidupan di dunia. Segala permasalahan dan solusi hidup manusia tercantum dalam Al-Quran. Cukup sekian penjelasan materi kemukjizatan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.